Dua peristiwa mengerikan telah terjadi di Amerika dan mengejutkan seluruh dunia. Ada dua negara di Amerika yang terlibat langsung dengan Israel dalam melakukan pengeboman terhadap warga Palestina. Ingat, Israel sendiri mengatakan bahwa tanpa Amerika, mereka tidak dapat berperang bahkan selama 2 hari. Jadi, Amerika ini, yang tampaknya Israel tidak dapat berperang, sebenarnya adalah dua negara Amerika. Pertama, izinkan saya menyebutkannya, satu negara bagian adalah Carolina Utara, dan negara bagian lainnya adalah Florida. Apa pentingnya mereka? Carolina Utara adalah pusat militer Amerika. Negara bagian ini berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, dan hampir seluruh penduduknya terlibat dalam pembuatan peralatan militer atau pengoperasian pangkalan militer. Inilah pangkalan terbesar Amerika. Dari sini, pesawat kargo yang membawa bom lepas landas dan mengirimkannya ke Israel, di mana Israel kemudian menjatuhkannya ke warga Palestina. Jadi, itu Carolina Utara. Ingat, masyarakat di sini sangat mendukung Israel sehingga ketika sebuah pesawat yang membawa senjata untuk Israel lepas landas dari sini, mereka bersorak dan berteriak, "Bunuh warga Palestina, bunuh warga Palestina." Sekarang, mari kita beralih ke negara bagian kedua, Florida. Florida adalah rumah bagi orang Yahudi terkaya di Amerika, tapi selain itu, ada peran lain yang dimainkan orang Yahudi di sini. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mempengaruhi Kongres Amerika, mengesahkan rancangan undang-undang dan paket bantuan yang kemudian dikirim ke North Carolina, di mana mereka dimasukkan ke dalam pesawat dan dikirim ke sana. Jadi, Florida melambangkan kekuatan finansial dan politik, sedangkan Carolina Utara melambangkan kekuatan militer. Sekarang kita lanjutkan, 10 hari yang lalu, Tuhan membangkitkan badai besar dari laut, yang orang barat beri nama, Helena, tapi kita akan menyebutnya hukuman Tuhan. Badai ini muncul dari laut dan melewati semua negara bagian lainnya, langsung menghantam Carolina Utara seperti pesawat besar yang hendak menjatuhkan bom. Dan sekarang, 10 hari kemudian, bagaimana situasi di North Carolina? Namun sebelum itu, izinkan saya berbagi fakta menarik. Bank Dunia memperkirakan biaya pembangunan kembali Palestina adalah 35 miliar dolar. Berikutnya, badai Helena ini melanda Carolina Utara dan menyebabkan hujan lebat serta banjir yang sangat dahsyat sehingga saat ini, dari 10 juta penduduk Carolina Utara, sebagian besar dari mereka menjadi tunawisma. Mereka tidak punya air minum. Ingat, orang-orang Palestina tidak punya pakaian, tidak punya makanan, tidak ada tempat berteduh, mereka tergeletak di bawah langit terbuka. Dan berapa perkiraan pemerintah Amerika mengenai biaya untuk membangun kembali Carolina Utara? Ya, 35 miliar dolar. Peristiwa khas. Sekarang, mari beralih ke Florida. Badai lain telah muncul dari Teluk Meksiko, dan kini menuju Florida seperti pesawat besar yang syarat dengan bom paling kuat di dunia. Dalam kasus ini, bom tersebut adalah angin yang bertiup dengan kecepatan 180 mil per jam, angin yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Angin berkecepatan 180 mil per jam berputar di lautan dan menuju ke Florida. Seluruh negara bagian Florida berada di bawah ancaman ini. Florida memiliki populasi 22 juta jiwa, dan hanya beberapa juta di antaranya yang aman. Sisanya akan menjadi tunawisma. Badai itu sangat parah sehingga seluruh negara bagian dievakuasi. Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan Amerika untuk membangun kembali Florida? 200 miliar dolar. 2 kali dalam Al-Quran, Allah menyebutkan berjalan di muka bumi dan menyaksikan bagaimana Dia mengirimkan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-An'am pukul 6:11. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah apa akibat bagi orang-orang yang berdusta. Surat Ar-Rum 30:42. Katakanlah, berjalanlah di bumi dan lihatlah apa yang terjadi pada orang-orang sebelum kamu. Kebanyakan dari mereka adalah musyrik. Jadi, bukankah ini hukuman dari Tuhan? Bukankah kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita tentang hukuman ini, agar rasa takut akan Tuhan tertanam dalam hati kita? Hukuman terhadap para penindas ini terjadi setelah 1 tahun perjuangan dan kemartiran rakyat Palestina, dan kita harus terus melakukan apa yang kita bisa dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Dan,